Tes 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 tes. Halo. Selamat pagi sahabat Bunda. Assalamualaikum. Weekend ini pada sibuk ngapain ya? Halo Kak Susan. Enak banget ya, weekend ini anak-anak sudah liburan gitu ya. Kemudian kita juga yang tidak bekerja gitu ya, artinya yang di rumah gitu, yang khusus home carean gitu. Sebentar. Oh ya, oke. Halo sayang, belum bang? Nggak home care apa? Pagi-pagi udah ikutan live? Ya, bismillahirrohmanirrohim teman-teman. Pagi ini Bidan UU tuh mau sharing karena teman-teman pasti tahu lah, sering masuk FYP tentang keluhan teman-teman yang terutama tenaga kesehatan gitu ya, yang semoga suara saya terdengar jelas ya, karena saya nggak pakai mic terus ini di luar ruangan gitu ya. Mudah-mudahan terdengar jelas ya suara saya ya. Oke, baik, saya ulangi teman-teman. Jadi pagi ini Bidan UU tuh mau sharing tentang yang FYP itu ya di TikTok itu kan, tentang keluhan teman-teman terutama tenaga kesehatan mengenai, kembali lagi, gaji ya, tentang gaji. Memang kalau bicara tentang uang itu sangat sensitif ya teman-teman. Jadi menurut saya memang sebelum teman-teman mempertimbangkan untuk mau bekerja di mana, biasanya juga salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah salary ya, benefit yang kita dapat gitu kan. Tapi kembali lagi kita juga perlu ingat seberapa besar kemampuan kita teman-teman. Ketika memang kita udah expert, kita udah banyak pengalaman, ya monggo teman-teman mau menentukan atau bisa dibilang menarik seberapa yang mau teman-teman minta itu ya. Nah, jadi gini teman-teman, kemarin kan FYP-nya adalah jadi bidan itu ya. Kurang lebihnya gini, bidan kuliahnya mahal, lama, giliran kerja gajinya tak seberapa. Atau ada juga yang komennya seperti ini, kerjanya sih serius tapi gajinya main-main gitu. Terus ada juga ngurus STR-nya itu menggunakan uang, tapi penghasilannya tak ada uangnya gitu kan. Dan memang ya seperti itu teman-teman, namanya profesi ya. Jadi ada aturannya, kemudian ada yang memang harus harus kita ketahui juga ketika awal gitu ya. Mungkin teman-teman yang sekarang lulusan tahun ini, tahun 2021, 22 itu kaget ya, gaji bidan kok sekian gitu ya, dari mulai 500, 700, 1 juta itu, iya nggak? Ada yang pernah ngalamin seperti itu? Nah, jika ada ya sama, saya juga pernah digaji sukarela gitu ya. Bahkan kalau bisa dibilang untuk beli bensin aja nggak cukup. Untuk beli bensin, belum untuk makannya, itu nggak cukup. Tapi kembali lagi teman-teman, saya sadar waktu itu memang saya fresh graduate gitu ya. Fresh graduate, sebenarnya walaupun fresh graduate ya
adalah pertimbangan untuk sama ganti bensin gitu ya. Ya cukuplah seharusnya, setidaknya untuk transportasinya cukup, tapi itu enggak sama sekali. Tapi kembali lagi teman-teman, waktu itu saya ambil hikmahnya, saya 3 bulan hanya 3 bulan itu bertahan 3 bulan saja. Terus akhirnya karena memang jaraknya jauh ya, memang bisa dibilang uang bensinnya juga tidak mencukupi, tapi terus beban kerjanya juga luar biasa. Waktu itu saya dapat di rumah sakit gitu, dan di IGD yang standby 24 jam, Masya Allah. Tapi kembali lagi, saya di situ ambil hikmahnya adalah saya banyak pengalaman di sana gitu ya, banyak pengalaman di sana. Kemudian yang tidak saya dapatkan di klinik bersalin, saya dapatkan di rumah sakit itu teman-teman. Kemudian sistem kerjanya juga beda banget dengan di klinik gitu. Nah jadi teman-teman, saran saya hanya bisa bilang tidak perlu disesali, karena itu udah terjadi, toh tidak akan kembali lagi, ya enggak? Semua sudah terjadi teman-teman. Allah tunjukkan jalan untuk kuliah di kebidanan sampai lulus sampai sekarang ini, alhamdulillah banget teman-teman ya, alhamdulillah sekali. Bersyukurlah, walaupun sesungguhnya nantinya ketika lulus teman-teman seumpama nggak kerja di klinik, nggak kerja di rumah sakit, tapi langsung menikah, ya memang rezekinya teman-teman itu seperti itu, takdirnya teman-teman seperti itu gitu. Memang hampir sama seperti saya, ketika itu baru kerja sekitar 6 bulan akhirnya dilamar menikah. Dan tapi waktu itu suami masih mengizinkan untuk saya bekerja, yaitu bekerja terus akhirnya kerja di rumah sakit dengan gaji seikhlasnya, bisa dibilang gitu ya, seikhlasnya. Karena untuk uang bensin pun nggak cukup, jujur uang bensin pun nggak cukup, dan saya waktu itu ya agak-agak sedih gimana agak nggak enak juga, karena udah minta ke suami juga gitu kan. Terus gimana lagi, terus akhirnya suami membesarkan hati, ya udah ikhlaskan aja, ya anggap aja itu sedekahmu gitu, itu sedekah tenagamu gitu. Nah insya Allah akan gantikan lebih di lain tempat gitu. Nah terus akhirnya ketika itu saya di Jogja gitu kan, saya di Jogja ya sama lah kayak teman-teman yang pada mengeluh itu. STR 5 tahun diperpanjang, kemudian itu kalau bisa dihitung dengan uang itu kurang lebih 5 juta, itu lebih ya teman-teman ya, karena workshopnya udah berapa, terus MU-nya berapa itu kan. Nah seperti itu. Nah terus dari situ dari ya udah perpanjangan STR, ya udah diperpanjang gitu kan, perpanjang aja walaupun nggak bekerja teman-teman. Ya Allah itu yang agak gimana gitu ya. Udah diperpanjang, terus udah diperpanjang tidak bekerja. Ada lagi yang udah diperpanjang ya itu nggak selesai kontrak, itu kan menyakitkan sekali. Tapi kembali lagi teman-teman, ambil hikmahnya, kita ikhlaskan, karena kalau hanya menggerutu itu tidak akan menghasilkan teman-teman, jujur. Kemudian kita ayolah flashback, kita lihat ke belakang, orang tua kita mengkuliahkan kita itu tidak mudah teman-teman, butuh perjuangan panjang, ya nggak? Terus teman-teman lihat deh, sejenak bangun malam gitu, lihat orang tua kita gitu kan. Terkadang orang tua kita di malam hari terbangun untuk bersujud gitu ya, sholat tahajud, sholat supaya anaknya dimudahkan dalam menuntut ilmu gitu ya, diberi pekerjaan yang layak gitu, yang berkah gitu kan. Nah tapi pada kenyataannya ya seperti ini, pekerjaan kita. Nah teman-teman, kalau untuk jenjang karir teman-teman bisa kok, bisa silahkan, tapi ya kembali lagi seperti itu perjalanannya teman-teman. Untuk jenjang karir teman-teman nanti harus update ilmu, kuliah lagi gitu ya. Terus kadang juga ada yang
sekolahin lagi gitu kan. Nah seperti itu teman-teman, tinggal teman-teman milih gitu. Kalau saya sendiri memilih untuk jalur karena daripada untuk disesalin terus ya, nggak ada manfaatnya, terus ilmu kita juga nggak akan berkembang gitu kan, nggak ada manfaatnya. Karena kan kalau ditanya apa sih tujuan motivasi atau tujuannya ambil kuliah kebidanan, ya itu salah satunya manfaat kan, menjadi orang yang bermanfaat. Lah sesungguhnya orang yang bermanfaat itu adalah orang yang ilmunya itu dibagi, orang yang ketika mendapatkan ilmunya dibagikan lagi, dan ilmu yang dibagikan itu bermanfaat. Nah seperti itu, misalnya jadi amal jariah. Teman-teman, kalau bidan U sendiri itu setelah berpengalaman dulu gitu, setelah berpengalaman akhirnya saya memutuskan memang untuk jadi healthpreneur. Dan ketika saya memutuskan untuk healthpreneur, memang nggak semudah yang dibayangkan gitu ya, butuh perjuangan dan butuh semacam kekuatan gitu ya. Karena teman-teman bisa lihat ya, di SSB Academy sendiri itu melahirkan tiap 2 bulan sekali itu 35-40 tenaga, bisa dibilang calon healthpreneur gitu ya, calon healthpreneur. Nah jadi kita juga harus tahu kelebihan kita dari yang lain, seperti itu ya teman-teman. Silakan teman-teman, tidak perlu disesali, teman-teman bisa dari ilmu teman-teman bisa dimanfaatkan untuk teman-teman bisa jualan produk tentang kesehatan gitu, tentang promil, tentang produk pelancar ASI. Itu kan banyak banget teman-teman sebenarnya. Tinggal kitanya aja mau nggak untuk berinovasi. Kalau kita udah tahu nih, kita kerja dengan orang gitu ya, kerja di tempat orang ya, kita harus ikuti aturan mereka gitu. Kalau teman-teman udah dirasa aku udah cukup ilmu gitu ya, aku ingin berjuang sendiri gitu ya, untuk saya ingin memang jadi karyawan itu seperti Pak Ridwan Kamil yang memberi quote gitu ya, bagus sekali. Kamu jadi karyawan itu baik, tapi alangkah lebih baiknya kamu itu menjadi pengusaha, yang mana kamu bisa menggaji karyawanmu dari mulai 1, 10, 100 seperti itu. Luar biasa ya. Dari situ saya juga iya bener juga ya. Nah gitu teman-teman. Jadi silahkan teman-teman, seumpama teman-teman saya passionnya di produk nih gitu ya, karena banyak juga yang setelah lulus itu juga berinovasi gitu ya, jual gendongan bayi gitu, terus jual pelancar ASI itu untuk yang produk, jual bantal hamil, bantal menyusui, seperti itu untuk produk teman-teman. Silakan bisa berinovasi. Nanti ketika teman-teman menjualkan produk teman-teman bisa sisihkan edukasi tentang kesehatan, tentang materi-materi kebidanan gitu ya, materi kesehatan yang teman-teman sudah dapat di bangku kuliah. Gimana? Setuju nggak? Nah ini rencana yang pertama. Silakan teman-teman untuk jualan produk yang masih satu garis lurus atau masih satu keturunan dengan kesehatan. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa jual jasa ya, jual jasa yang masih satu keturunan dengan kesehatan. Apa aja Bunda? Bisa produk herbal ya, produk herbal apa? Tentang pelancar ASI, tentang susu ibu hamil mungkin, terus tentang imun booster gitu, terus tentang produk herbal mengatasi mual, itu bisa juga. Itu kan produk ya, nanti teman-teman jasa itu teman-teman bisa konseling menyusui, konseling
kehamilan, konseling tentang promil kayak gitu. Itu untuk yang jasa. Terus sekarang yang lagi rame dan ini akan long last time juga teman-teman, karena sesungguhnya produk jasa seperti mom baby spa gitu kan, mom baby care itu insya Allah sampai kapanpun itu akan dibutuhkan teman-teman gitu ya. Percaya itu karena apa? Karena kita tahu setiap harinya ada kehamilan, ada persalinan gitu kan. Nah itu bisa bermanfaat sekali teman-teman. Jadi bisa kita waktu seperti inilah yang perlu kita manfaatkan momen-momen ini gitu. Karena kita perlu sebelum berbisnis kita juga harus tahu what's the problem gitu. Apa sih permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat saat ini? Kemudian apa yang mau kamu berikan atau apa yang solusi apa yang mau kamu berikan untuk masalah tersebut. Seperti itu teman-teman. Banyak banget ya ternyata yang ikut live. Makasih ya. Ini Bu Daud live di 2 Instagram, ssbacademy.id dan pelatihan.babyspa gitu ya teman-teman. Nah sebelum saya tutup nih silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Makasih ya yang sudah ikut bergabung. Ini saya yakin ini udah para masta ini ya. Atau ada teman-teman yang baru lulus kuliah tenaga kesehatan, lulus kuliah non tenaga kesehatan, bingung mau kemana. Ayo teman-teman bisa bergabung bersama SSB Akademi Sahabat Sukses Bunda Akademi. Nanti di situ teman-teman akan terbuka bahwa kami itu sebenarnya nggak hanya ngajarin untuk teman-teman buka jasa mom baby spa aja, tapi nanti di dalamnya kita akan membuka pandangan luas teman-teman supaya tahu oh iya ya ternyata problem di masyarakat seperti ini dan saya mau ngasih solusi seperti ini gitu teman-teman gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Jadi silakan teman-teman nanti bisa bergabung ya. Kami akan ada pelatihan lagi. Kemarin makasih banget ya beneran, setelah live kemarin yang kami closing 4 peserta teman-teman, 2 di Bekasi, 2 di Semarang ya. Makasih banget ya. Dan masih ada yang waiting list ya Bu, nanti ya saya tanggal 25 transfernya. Oh ya nanti hari Minggu ya Bu, ini saya jaga gitu. Makasih ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah kirim format sedang bergabung di live Instagram Bidan Uut. Terima kasih ya. Semoga ini menginspirasi teman-teman. Jadi sekali lagi pesan Bidan Uut, apa yang sudah terjadi tidak perlu disesali tapi disyukuri, karena itu takdir teman-teman. Oke, karena semakin kita menyesali itu sama halnya kita ya siap. Iya sayang, iya Oni, nggak apa-apa. Semangat ya home care-nya, ini juga luar biasa Belumbang nih. Semangatnya 45 ini. Banjir order nanti ditunggu ya Bunda visit untuk outletnya ya. Ya, silakan teman-teman juga bisa berteman nih dengan Belumbang Baby Spa. Itu alumni kami dari Jogja. Itu juga luar biasa banget actionnya. Dari mulai selesai pelatihan kemarin sampai sekarang nggak berhenti customer gitu ya. Nah, itu ya teman-teman, silakan teman-teman bisa berinovasi, karena sesungguhnya kalau kita hanya mengeluh tidak akan menghasilkan karya. Tapi ketika kita berinovasi dan memanfaatkan peluang yang ada, insya Allah itu akan menjadi karya dan kita akan bisa berkontribusi banyak untuk negara ini gitu ya. Oke teman-teman, itu live Instagram saya. Karena saya jujur sesama tenaga kesehatan gitu ya, bidan, itu juga saya merasakan keluhan-keluhan yang
ada di kolom komentar yang ada itu saya juga merasakan teman-teman. Maka dari itu izinkan saya memberikan sedikit solusi tentang permasalahan yang sedang dihadapi teman-teman saat ini tentang keluhan-keluhan bekerja di tenaga kesehatan gitu ya, seperti itu. Jadi silakan teman-teman berinovasi. Teman-teman boleh masih tetap kerja di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, di rumah bersalin gitu, itu boleh, silakan. Tapi kembali lagi saya mengajak teman-teman untuk berinovasi, karena sesungguhnya kegiatan nanti yang kita ajarkan itu akan menambah skill teman-teman, dan yang pastinya akan juga menambah income teman-teman, seperti itu ya. Karena pelatihan ini kalau di Sahabat Sukses Bunda itu sekali dan itu sudah all in one bisa dibilang itu, karena ada strategi marketingnya dan teman-teman bisa mendapatkannya free. Oke? Seperti itu teman-teman. Jadi yang nanti mau bergabung silakan bisa nanti ikut bulan Juli tanggal 16-17 di Semarang, dan Agustus tanggal 6-7 di Bekasi Medland gitu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di live Instagram selanjutnya ya. Bye. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan teman-teman bisa chat atau kontak-kontak saya di link atau di bio yang ada di Instagram tersebut. Oke ya teman-teman ya. Have fun, selamat berlibur. Bye, assalamualaikum.